Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil materi kami dengan judul akuntansi biaya bahan baku. Yang pertama, deskripsi sistem pengadaan material dan penggunaannya. Pengadaan material adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini menjadi penting karena apabila terjadi kendala pada proses pengadaan barang tersebut, maka akan berakibat pada pekerjaan proyek yang terhambat dan akan berpengaruh pada pekerjaan lainnya. Sistem informasi pencatatan material untuk pengadaan barang masuk dan keluar. Manajemen material pada proyek konstruksi sipil yang kurang baik seringkali mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek. Dapat ditemukan beberapa masalah di lapangan, seperti pembuatan dokumentasi dasar pembelian dan penggunaan material konstruksi, serta laporan yang masih dilakukan secara manual. Untuk menyelesaikan masalah di atas, dibutuhkan bantuan dari bidang ilmu lain. Dalam hal ini, sistem informasi untuk membantu manajemen material pada semua proyek konstruksi. Dengan adanya sistem informasi, dapat ditemukan masalah pada sistem di lapangan yang dinilai dapat dirubah. Kemudian dibuat sebuah sistem baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah melakukan survei di lapangan untuk mengetahui proses pengadaan material konstruksi secara langsung dan mengetahui kekurangan dan kebutuhan di lapangan, dibuatlah sebuah aplikasi pencatatan yang bertujuan untuk, yang pertama, membuat proses pencatatan material konstruksi di lapangan menjadi terintegrasi sehingga lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas atau paperwork dan kebutuhan autorisasi atau tanda tangan pada kertas dari pihak-pihak yang terlibat sehingga menjadi proses pengadaan material konstruksi menjadi lebih mudah. Yang ketiga, menghasilkan laporan pembelian dan atau laporan penggunaan material harian dan atau mingguan sesuai dengan kebutuhan. 2. Identifikasi komponen biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, misalnya PSAK 53, pembayaran berbasis saham. Komponen biaya yang bisa masuk ke dalam harga perolehan aset yaitu yang pertama, biaya persiapan tempat, yang kedua, biaya pengiriman awal, yang ketiga, biaya pemasangan, yang keempat, biaya profesional, yang kelima, biaya konstruksi, yang keenam, biaya untuk sosialisasi cara menggunakan aset. Yang ketiga, ekonomi order quantity, reorder point, safety stock, dan ABC plan. Pertama, pengertian ekonomi order quantity. Ekonomi order quantity adalah salah satu bentuk manajemen persediaan atau inventory yang bermanfaat untuk menentukan kuantitas atau jumlah pesanan persediaan agar biaya penyimpanan dan pemesanan persediaan perusahaan berada di nilai minimal. Ekonomi order quantity adalah volume atau jumlah pembelian produk yang didapatkan dengan biaya minimal atau paling ekonomis. Dengan ekonomi order quantity, tingkat ekonomis dicapai jika biaya pemesan dan biaya penyimpanan berada di nilai seimbang. Ada dua jenis ekonomi order quantity, yaitu yang pertama, ekonomi order quantity deterministik, yang kedua, ekonomi order quantity probabilistik. Keunggulan ekonomi order quantity. Yang pertama, meminimalisir biaya penyimpanan. Dua, mendapatkan nilai spesifik. Tiga, matematika kompleks. Dan yang keempat, berbasis asumsi. Rumus ekonomi order quantity. EOQ dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain holding cost atau biaya penyimpanan, annual demand atau permintaan tahunan, dan cost per order atau biaya pesanan. Keterangan D sama dengan annual demand dengan simbol unit, S sama dengan cost per order dengan satuan Rp, H sama dengan holding cost dengan satuan Rp, C sama dengan cost per unit dengan satuan Rp, I sama dengan
holding cost dengan simbol persen. Yang kedua, pengertian reorder point atau ROP. Reorder point adalah suatu kondisi di mana bahan baku harus kembali dipesan sebelum kehabisan persediaan. Perhitungan di dalamnya harus menggunakan jumlah angka minimal tertentu sebagai batas untuk segera melakukan tingkat pemesanan lagi. Manfaat reorder point yaitu yang pertama, agar setiap pergerakan barang bisa bergerak lebih efisien. Yang kedua, agar mampu memenuhi tingkat permintaan pelanggan ketika high season dan tidak ada lagi persediaan yang berlebih di dalam gudang. Yang ketiga, perusahaan mampu mengantisipasi pembelian bahan baku yang berlebih. Yang keempat, menekan biaya produksi dan mengoptimalkan sumber daya milik perusahaan. Yang kelima, menentukan batas aman safety stock, karena persediaan adalah salah satu aset penting perusahaan. Rumusnya yaitu reorder point sama dengan lead time demand tambah safety stock. Yang ketiga, pengertian Activity Based Costing atau ABC Plan. Activity Based Costing adalah salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Metode ABC atau DABC Plan dibagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok A merupakan bahan baku bernilai tinggi dengan jumlah persediaan kecil, namun pemesanannya dan pengawasannya tinggi. Yang kedua kelompok B memiliki nilai sedang. Jumlah bahan baku ini sesuai dengan jumlah kebutuhan pesanan produk yang dibeli. Kelompok C adalah bahan baku bernilai rendah, namun jumlah persediaannya besar dengan pengawasan rendah serta pemesanan yang rendah. Manfaat menghitung Activity Based Costing atau ABC Plan. Perusahaan yang menghitung ABC mendapatkan beberapa manfaat tertentu, yaitu yang pertama, mudah mengambil keputusan, yang kedua meningkatkan persaingan dengan kompetitor, yang ketiga pengawasan dan evaluasi, dan yang keempat mengembangkan produk lebih mudah. Tujuan utama menggunakan rumus Activity Based Costing adalah untuk memperoleh harga produk setiap unit, yang dijabarkan total biaya utama didapat dari biaya utama dikali dengan volume produksi, total biaya overhead didapat dari biaya overhead kali volume produksi, kemudian harga per unit didapat dari total biaya utama ditambah dengan total biaya overhead, sedangkan jumlah unit yang diproduksi didapat dari biaya utama dikali volume produksi, kemudian dijumlahkan dengan biaya overhead dikalikan dengan volume produksi. Sekian dan terima kasih.